Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariansa Yusuf Sandana. Di sini akan NPM 1968 10 10 060. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya, tugas untuk menghuni semester, yakni aplikasi mengklasifikasi menerima KIS atau tidak. Oke, saja ke dalam programnya. Yang pertama, di sini ada index.php. Ya, seperti umumnya indeks berfungsi dalam untuk tampilan utamanya, halaman utama dalam sebuah web. Nah, di sini PHP input config connection. Di sini berperan untuk memanggil file connection. Kemudian web type HTML. Di sini HTML langsung dengan head head. Nah, ini kode dari Bootstrap untuk memberikan tampilan head pada web saya. Kemudian body role dokumen. Di sini sudah masuk dalam body menggunakan role dokumen. Lalu ada fix navbar, class navbar. Nah, di sini saya menggunakan class navbar dalam memberikan tampilan menu, yakni nanti ada menu data dan menu klasifikasi. Kemudian ini class navbar brand href pagar itu data. Di sini ada link untuk menampilkan, jika kita klik menu tersebut akan menuju ke file program yang ditulis di sini. Kemudian ada button output add. Di sini ada tombol untuk menambahkan data. Kemudian di sini ada div class back header. Tiga tabel data latihan. Di sini adalah judul, maksudnya tampilan untuk menampilkan tabel data latihan. Nah, di sini ada div class back header row call md table. Nah, di sini adalah sintak untuk menampilkan tabel. Nah, dalam tabel nanti ada berisi ini, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan pendapatan, pengenalan alternatif, dan opsi. Ini adalah tabel data latihnya. Kemudian karena saya dapat menginputkan data latih pada menu indeks ini, nah di sini adalah sintaknya untuk menginputkan data latihnya. Misalnya contoh ini untuk label for nick, class from label nick label. Nah, di sini saya dapat menginputkan nick, lalu masuk ke kelas, maksudnya masuk ke dalam database-nya nanti. Input tip text, ini inputnya tipe teks, class for control id nick, name nick. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah tampilan untuk menginputkan datanya sampai garis ke ini 115. Kemudian div class model footer, ini adalah tampilan untuk bagian footernya atau bagian bawah dari web, dari tampilan indeks nanti. Dan ada button save change. Belum, ini masih di dalam pada saat menghitung data nanti ada pada bagian bawahnya tampilan input data nanti ada tombol save change. Dan ini di sini ada dokumen read di function load. Nah, di sini untuk meload data dari database-nya. Di sini saya juga memberikan
eh, menu untuk input untuk update data, tapi saya masih belum bisa, ada salah sedikit, jadi belum bisa untuk menginputkan data, fungsinya mengedit data. Kemudian nanti juga ada function hapus nick. Nah, ini adalah untuk menghapus data yang telah sebelumnya dimasukkan. Dan di sini ada file connection, yakni ya seperti umumnya mengoneksi, eh, menghubungkan antara PHP ini dengan database-nya. Database saya bernama Trainbase. Kemudian masuk ke dalam tampilan kelas. Nah, kelas di sini adalah menu untuk menginputkan data ujinya. Jadi di sini require PHP, jadi memanggil file dari fungsi dari file knife.php ini. Type HTML sama seperti yang sebelumnya, pada ditekan pada headernya, dan bootstrap core ini adalah library dalam memasukkan bootstrap. Dan ini body ini merupakan tampilan dari proses menginputkan data uji nanti. Di sini ada strong terima kasih, ini untuk apa namanya, berikan tampilan apakah seseorang tersebut uh, layak untuk mendapatkan keys atau tidak. Style dan CSS ini ya, seperti biasanya CSS digunakan untuk memperbaiki atau memperindah tampilan dari suatu style CSS-nya saya gunakan untuk memperindah kelas PHP, kelas.php ini. Kemudian pada ini adalah rumus utamanya dari algoritma knife bias. Yang pertama, knife.php require config connection, ya, jadi tetap memerlukan uh, data dari file connection-nya, dan connection tadi mengambil datanya dari database. Kemudian ini function total dari training, yakni menghitung jumlah total data trainingnya. Select count from terima case, jadi nanti diselect dari terima case dan dihitung semuanya. Kemudian hitung function jumlah data kelas, yakni hitung jumlah data kelas menerima keys atau tidak menerima keys. Maksudnya yakni ada function prior probability, rumusnya adalah kelas ya menerima ya atau yang menerima keys, kelas ya per total data training. Jadi nanti dibagi bulat dengan kelas tidaknya. Di sini prior probability sendiri adalah nilai peluang dari masing-masing kelas yang uh, yang diharapkan atau diprediksi nanti. Kemudian jika sudah menghitung prior probability-nya, kita hitung untuk conditional probability, yakni setiap nilai, yaitu menghitung peluang dari setiap nilai input nanti.
Kemudian ada function posterior probability yang berguna untuk menghitung nilai kondisional dari setiap atribut nanti. Jadi di sini setiap atribut usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, pendapatan, tanggungan anak nanti akan dihitung di dalam function ini. Dan untuk penghitungannya berbalik tiga, jadi setiap nilai atribut yang memiliki nilai ya akan dihitung dikalikan semuanya, begitu pula dengan ruang yang memiliki nilai tidak atau tidak monotakis. Dan ada percabangan if probabilitas ya lebih besar dari probabilitas tidak, maka akan menampilkan output ya layak menerima. Else if probabilitas ya lebih kecil dari probabilitas tidak, maka akan menampilkan tidak layak menerima. Maka saja kita untuk menemukan programnya. Tekan local host slash nama folder. Nah, ini adalah tampilan dari menu indeks atau untuk menampilkan tabel data latihnya. Jadi di sini kita dapat menambah dan menghapus data latih. Sebetulnya ada menu edit tapi masih error. Saya masih belum menemukan salahnya di mana. Jadi saya skip dulu. Misalnya kita bisa hapus ini, hapus dan hapusnya, hapus karena tadi ada satu daftar yang dibutuhkan, maka kita harus memasukkannya kembali. Untuk memasukkan data trainingnya, kita ketikkan nick adalah data yang barusan saya masukkan. Yang data di sini saya ambil dari web yang saya gunakan, yakni web ini adalah paper yang saya gunakan. Jika sudah kita ambil data, lalu kita dapat mengklasifikasikan atau ya mengklasifikasikan menerima bisa atau tidak. Masukkan nicknya karena dalam data tidak ada nick, jadi di sini
body, data data ujinya berusia 44 tahun, menikah terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, pendapatan cukup, tanggungan anak 2. Jadi kita masukkan sama seperti yang ada di dalam paper. Swasta, pendapatan cukup, tanggungan anak 2. Lalu kita submit. Dan hasilnya adalah dia layak untuk menerima KIS atau KIS. Dan ini adalah tabel data ujinya, dan hasil yang saya dapat adalah ya, dan dari untuk papernya sendiri juga menghasilkannya dengan hasil ya. Ya, saya kira cukup dari saya. Ada kurang lebih dalam penyampaian masih akhir ini saya ucapkan maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.